Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nureski Rahmadani, NIM 50200122005. Nah, saya dari anggota kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang masalah keluarga dan pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Bagian A yaitu masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu perceraian dan dampaknya. Perceraian adalah suatu proses hukum yang secara resmi memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian ini terjadi ketika pasangan suami istri tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangga mereka akibat berbagai permasalahan seperti konflik berkepanjangan, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, atau faktor ekonomi. Dan yang kedua yaitu konflik antar keluarga. Konflik dalam keluarga adalah perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara anggota keluarga, terutama antar pasangan suami istri, dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berdampak negatif pada seluruh anggota keluarga. Konflik ini bisa muncul akibat berbagai faktor seperti masalah keuangan, komunikasi yang buruk, kurangnya toleransi, atau perbedaan pandangan dalam pembagian tugas rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap anak. Pola asuh orang tua merupakan cara atau pendekatan yang digunakan orang tua dalam mendidik, membimbing, atau mengawasi anak. Pola asuh ini sangat berpengaruh penting terhadap pembentukan karakter, perilaku, dan perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya yaitu bagian B, peran keluarga dalam perkembangan sosial individu. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial individu, terutama pada masa kanak-kanak maupun remaja. Adapun beberapa peran utama keluarga dalam perkembangan sosial individu. Yang pertama yaitu sumber nilai dan norma sosial. Keluarga adalah tempat di mana anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan aturan sosial. Melalui interaksi sehari-hari, orang tua mengajarkan perilaku yang dapat diterima dengan cara berkomunikasi serta membedakan antara yang benar maupun yang salah. Yang kedua yaitu model perilaku sosial. Orang tua dan anggota keluarga lainnya berfungsi sebagai model bagi anak dalam berperilaku sosial. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka amati di rumah, termasuk cara berbicara, menyelesaikan konflik, dan mengekspresikan emosi. Dan yang ketiga yaitu pembentukan identitas sosial. Keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial anak. Melalui dukungan dan pengakuan dari keluarga, anak membangun rasa percaya diri dan pemahaman tentang peran mereka dalam masyarakat. Yang keempat yaitu dukungan emosional dan sosial. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang yang penting untuk perkembangan emosional anak. Yang kelima yaitu fasilitator interaksi sosial. Keluarga juga berperan sebagai fasilitator dalam memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang lebih luas seperti sekolah dan komunitas. Selanjutnya bagian C yaitu pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam perkembangan sosial individu. Melalui interaksi sosialisasi, individu belajar memahami tentang norma, nilai, dan perilaku yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Secara keseluruhan, masyarakat menyediakan kerangka bagi individu untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang secara sosial. Adapun beberapa poin yang terkait dari materi pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Poin yang pertama yaitu peran nilai dan norma sosial. Nilai sosial merupakan prinsip atau standar yang dianggap penting dan dijunjung tinggi dalam masyarakat sebagai pedoman moralitas dan kebenaran dalam bertindak. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, nilai dan norma sosial memegang peran penting dalam membentuk karakter identitas individu sejak dini hingga dewasa. Yang kedua yaitu media sosial dan dampaknya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang memfasilitasi komunikasi dua arah dan membangun jaringan sosial antara individu maupun kelompok
Dan yang ketiga yaitu globalisasi dan perubahan sosial. Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pola perilaku, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial itu meliputi perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang menjadi nilai rasional dan terbuka. Namun, globalisasi ini juga membawa dampak negatif seperti munculnya perilaku konsumtif yang berlebihan, sikap individualistik, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aziz, yaitu apa bedanya orang tua yang selalu memanjakan anak dan apa bedanya orang tua yang tegas tapi disayang, dan bagaimana pengaruh kemampuan anak untuk memutuskan permasalahan itu sendiri. Jawabannya yaitu perbedaan antara orang tua yang selalu memanjakan anak dan orang tua yang tegas tapi disayang. Perbedaan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kemampuan anak dalam mengambil keputusan secara mandiri. Orang tua yang memanjakan anak cenderung selalu menuruti keinginan anak, menghindarinya dari kesulitan, serta tidak memberikan batasan yang jelas. Dalam lingkungan seperti ini, anak tumbuh tanpa banyak kesempatan untuk belajar menghadapi tantangan atau membuat pilihan sendiri. Akibatnya, ketika dihadapkan pada masalah, anak ini bisa merasa bingung, ragu-ragu, bahkan takut membuat kesalahan karena selama ini semua keputusan penting sudah dibuatkan oleh orang tuanya. Sedangkan orang tua yang tegas namun tetap menunjukkan kasih sayang akan membimbing anak, memberikan batasan yang jelas. Namun akan tetap memberi ruang bagi anak untuk mencoba, belajar dari kesalahan, dan tumbuh mandiri. Dalam pola asuh ini akan dibiasakan untuk berpikir sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Meskipun orang tua hadir untuk mendukung atau memberikan arahan, mereka tidak langsung campur tangan dalam setiap masalah kecil yang dihadapi anak. Dengan cara ini, anak belajar untuk percaya pada dirinya sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Jadi, pola asuh yang memanjakan justru menghambat kemampuan anak dalam memutuskan sesuatu, sedangkan pola asuh yang tegas namun penuh kasih sayang justru mendorong anak berkembang menjadi individu yang mandiri dan bijak dalam menghadapi persoalan hidup. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.